Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran geografi kelas 10, pengetahuan peta. Sebelum kita mulai ke pelajaran, alangkah baiknya silahkan untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Pengetahuan tentang peta. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalian mengetahui tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar pada peta. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 1. Memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG. Kemudian untuk prakteknya adalah membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Sedangkan untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang dasar-dasar pemetaan, jenis peta dan penggunaannya serta komponen peta. Namun sebelum kita lanjut ke materi, kalian harus tahu tujuan dari pembelajaran geografi pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran geografi pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami pengertian peta, jenis peta, dan penggunaannya serta komponen-komponen peta. Yang kedua, memiliki keterampilan dalam membaca peta melalui komponen-komponen peta. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Kita lanjut ke materi. Materi mengenai tentang peta yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengertian peta, jenis-jenis peta, dan komponen peta. Kita pelajari yang pertama terlebih dahulu, yang tentu saja adalah pengertian tentang peta. Peta itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata mappa, yang berarti telapak meja. Apa hubungan telapak meja dengan peta? Jadi, pada zaman dahulu, orang menggunakan kulit binatang atau hewan yang lebar untuk menggambarkan permukaan bumi. Maka ketika kulit binatang tersebut dilembarkan dalam sebuah meja akan menutup meja, maka disebut dengan istilahnya adalah mappa. Kemudian mappa disatu dalam bahasa Inggris berubah menjadi map. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan peta. Peta dalam arti umum merupakan gambaran konvensional fenomena permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala dan disajikan pada bidang datar. Dalam hal ini, gambaran konvensional adalah gambaran yang diwakili dengan simbol-simbol. Skala itu adalah perbandingan jarak yang ada di peta dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian disajikan dalam bidang datar, artinya disajikan dalam bidang kertas atau digambarkan pada 2 dimensi. Kemudian ilmu pengetahuan seni dan teknologi tentang pembuatan peta disebut dengan kartografi. Orang yang berkecimpung dalam dunia perpetaan disebut sebagai kartografer atau kartograf. Itu adalah pengertian tentang peta. Kemudian kita lanjut pada jenis-jenis peta. Peta memiliki banyak jenis atau bermacam-macam jenis. Nah, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, peta berdasarkan isinya. Ada peta umum, yaitu peta yang menggambarkan keadaan bumi secara umum atau tidak menggambarkan karakteristik atau tema tertentu. Nah, ini biasanya adalah peta yang sering kita jumpai. Contohnya adalah peta topografi atau korografi, juga ada peta geografi. Sementara yang kedua adalah peta khusus. Peta khusus ini merupakan peta yang menggambarkan bumi dengan tema tertentu atau kekhususan tertentu. Contoh, peta pariwisata,
peta perhubungan, peta iklim, peta kependudukan, dan peta tambang. Untuk mempermudah, kita akan lihat contoh dari peta umum dan peta khusus. Ini adalah yang bagian atas adalah peta umum. Ini yang disebut dengan peta topografi atau korografi. Ini adalah peta yang menggambarkan kenampakan bumi secara umum, tapi dia memiliki garis kontur. Garis kontur itu garis yang menunjukkan ketinggian tempat. Nah, yang sebelahnya ini merupakan peta yang sering kita jumpai. Nah, ini juga termasuk di dalam peta umum karena dua-duanya tidak menggambarkan ciri khas atau karakteristik tertentu atau tema tertentu dalam sebuah peta. Nah, yang bawah adalah peta khusus. Contoh di sini adalah peta kepadatan penduduk Provinsi Bali. Maka yang digambarkan pada peta di bawah ini adalah peta tentang kepadatan penduduk. Di sini tidak digambarkan simbol jalan ataupun simbol gunung atau laut dan lain sebagainya. Yang digambarkan di sini adalah mengenai kepadatan penduduk saja. Atau yang sebelah sini merupakan peta potensi sumber daya mineral batu bara. Maka yang digambarkan di sini hanya menggambarkan tentang potensi batu bara saja, tidak ada peta yang lain. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke yang kedua, berdasarkan objeknya, peta itu dibagi menjadi dua, peta stasioner dan peta dinamis. Kalau peta stasioner itu adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi yang datanya relatif stabil. Artinya, permukaan bumi tersebut jarang mengalami perubahan. Contoh misalnya adalah peta bencana alam, atau contoh yang lain adalah peta mengenai permukaan bumi secara umum, misalnya Pulau Bali, Pulau Jawa, dan lain sebagainya. Itu datanya relatif stabil atau tetap, jarang mengalami perubahan. Sementara yang kedua adalah peta dinamis, peta yang menggambarkan permukaan bumi yang datanya sering mengalami perubahan atau tidak stabil. Contohnya adalah tadi peta kepadatan penduduk. Di sini penduduk akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga datanya juga akan mengalami perubahan sehingga disebut sebagai peta dinamis. Kemudian selanjutnya, berdasarkan skalanya, jenis peta berdasarkan skalanya ini ada 5, peta kadaster skala 1:100 sampai dengan 1:5000. Skala besar 1:5000 sampai 1:250.000. Skala sedang yaitu 1:250.000 sampai 1:500.000. Skala kecil 1:500.000 sampai 1:1 juta. Skala geografi yaitu lebih dari 1 juta. Nah, peta kadaster dan lain sebagainya ini berdasarkan skalanya. Jadi kalau berdasarkan skalanya, semakin kecil angka skalanya, maka peta yang digambarkan akan semakin besar, datanya juga semakin lengkap. Namun, peta ini biasanya sempit, tidak terlalu luas. Contohnya adalah peta kadaster. Ini biasanya digunakan untuk sertifikasi tanah, karena memang daerahnya itu memang tidak terlalu luas, tapi lebih rinci atau lebih detail. Sementara kalau angka skalanya ini semakin besar, maka peta yang digambarkan atau peta yang dihasilkan, maka gambarnya akan semakin besar, semakin luas, namun terlihat lebih kecil, sehingga data-data yang dimuat pun akan menjadi tidak rinci. Contohnya adalah skala geografis. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan peta benua atau peta dunia. Nah, di situ memang lebih luas, tetapi gambarnya menjadi lebih kecil. Informasi yang diberikan pun menjadi lebih sedikit. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen peta. Nah, komponen-komponen peta ini bisa digunakan untuk mempermudah para pembaca peta dalam membaca peta.
Nah, di sini banyak sekali komponen, semakin lengkap komponennya, maka semakin mudah peta tersebut untuk dibaca. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama ada judul. Judul di sini merupakan bagian dari komponen peta yang biasanya terletak pada bagian atas dan mewakili isi dari peta. Contoh, peta Pulau Jawa, maka yang ada di dalam peta tersebut berarti hanya ada Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, itu ada insert. Insert itu adalah peta kecil yang biasanya disisipkan. Kemudian ini mewakili daerah yang dipetakan dengan daerah yang ada di sekitarnya. Contoh, ketika kita mau menggambar Pulau Jawa, menggambarkan peta Jawa Tengah, maka biasanya insertnya adalah berupa peta Pulau Jawa. Itu menandakan hubungan atau daerah yang dipetakan berdasarkan batas-batas yang ada di peta tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penunjuk arah. Penunjuk arah ini bisa digunakan oleh para pembaca untuk menunjukkan arah dari pembacaan peta. Kalau tidak ada penunjuk arah, nanti bisa-bisa peta yang kita baca malah terbalik. Kemudian yang selanjutnya adalah simbol. Simbol peta ini biasanya digunakan untuk mewakili keadaan yang sebenarnya. Kalau kita lihat contohnya di sini adalah peta distribusi kepadatan penduduk. Warna ungu ini digunakan untuk penduduk yang padat, kemudian warna hijau ini digunakan untuk penduduk yang jarang. Nah, biar lebih mudah untuk pembacaannya biasanya diwakili dengan simbol-simbol seperti ini. Nah, untuk mempermudah dalam membaca simbol, maka ada legenda. Legenda ini adalah keterangan-keterangan dari simbol. Jadi misalnya warna ungu, simbolnya warna ungu yang ada di dalam peta, maka bisa dijelaskan melalui kotak yang ada di sini yang disebut dengan legenda untuk menjelaskan arti dari simbol yang ada di dalam peta. Contoh warna ungu, di sini juga ada warna ungu, di sini penduduk padat. Nah, maka di sini juga ditulis dengan penduduk yang padat. Kemudian selanjutnya sumber peta. Sumber peta ini biasanya terletak di bagian bawah bersamaan dengan tahun pembuatan peta. Nah, sumber peta ini penting karena untuk mengetahui badan atau orang yang menggambarkan peta tersebut. Kemudian tahun pembuatan ini bisa digunakan untuk mengetahui kapan peta itu digambar, sehingga bisa dibandingkan dengan keadaan atau kondisi peta pada saat ini. Kemudian selanjutnya adalah garis tepi. Garis tepi peta ini fungsinya adalah untuk membatasi atau merapikan gambar yang ada di peta, sehingga tidak melewati batas yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah gratikul. Gratikul ini merupakan kalau kita bisa menyebutnya sebagai garis astronomis. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu yang tidur, sementara garis bujur itu yang berdiri. Nah, fungsinya adalah di sini gratikul atau garis astronomis itu bisa digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi suatu tempat. Jadi kalau kita ingin mengetahui suatu tempat, ketika kita mau menggunakan GPS, maka kita harus melihat yang namanya garis astronomis untuk mengetahui lokasi tempat tersebut berada di mana. Kemudian selanjutnya adalah skala. Skala ini adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya. Jadi misalnya di dalam peta disebutkan skala 1:100.000. Maka artinya 1 cm di peta itu sama dengan 100.000 cm jarak yang sebenarnya atau jarak yang ada di lapangan. Nah, biasanya skala ini bisa berupa skala garis, kemudian ada skala inci, kemudian ada skala numerik. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian warna. Nah, warna pada peta ini biasanya digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya suatu
peta suatu permukaan bumi. Misalnya warna hijau itu biasanya digunakan untuk dataran rendah. Kemudian warna coklat itu biasanya untuk pegunungan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tipe huruf atau lettering. Lettering ini adalah tata cara penulisan di dalam peta. Jadi ketika kita menggambar peta, kita tidak boleh menulis huruf secara sembarangan. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Contoh, untuk menulis sebuah judul, itu biasanya letteringnya itu atau aturannya itu diletakkan pada bagian atas dengan huruf kapital dan dicetak tebal. Dan ini biasanya hurufnya paling besar. Kemudian ditulis secara tegak. Kemudian contoh yang lain misalnya adalah ketika kita mau menulis tentang sungai. Maka lettering atau tipe huruf yang digunakan untuk menulis sungai adalah harus berwarna biru, kemudian miring dan searah dengan laju sungai tersebut. Nah, ini adalah materi terakhir pada kita hari ini tadi mengenai komponen-komponen peta. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ketika kalian mengalami kesulitan, silahkan untuk berkomentar di video ini atau berkomentar pada Classroom. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian klik link Google Form yang ada di deskripsi pada video ini. Kemudian materi juga bisa di-download melalui link yang sudah tersedia di kolom deskripsi dari video ini. Nah, ketika ada pertanyaan, tidak usah sungkan, silahkan langsung ditanyakan. Sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.